Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik ya, luar biasa. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian karena sudah bersedia untuk datang ke ruangan Ibu untuk melakukan sesi diskusi dengan teknik modeling. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Yang bersedia siapa mau? Ayo. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Selfie. Ya, silakan Kak Selfie. Amin. Terima kasih Kak Sophie. Baik, anak-anak sekalian, materi kita atau topik kita hari ini adalah meningkatkan kepercayaan diri. Nah, teknik yang akan kita gunakan kali ini yaitu modeling atau menghadirkan model dalam sesi diskusi kita. Baik anak-anak, jadi materi kita hari ini adalah meningkatkan kepercayaan diri. Nah, adapun tujuan layanan kita pada hari ini yang pertama itu untuk meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua itu untuk meningkatkan percaya diri dalam menghadapi tantangan. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita, Ibu mau bertanya nih. Menurut kalian apa sih itu percaya diri? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Nancy. Apa? Menurut saya, percaya diri itu adalah rasa yakin pada diri kita sendiri. Ya, betul sekali ya. Jadi percaya diri itu kita percaya pada kemampuan yang ada dalam diri kita ya. Oke, selanjutnya itu mengapa sih kita itu penting dalam meningkatkan kepercayaan diri kita? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Rizky. Yang pertama itu, Bu, meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Iya, jadi mengapa kita perlu meningkatkan kepercayaan diri kita? Karena untuk membantu kita dalam meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan. Ya, betul sekali ya. Nah, karena pembelajaran kita hari ini menggunakan teknik modeling, jadi dalam sesi diskusi kita, Ibu akan menghadirkan sebuah modeling atau model yang akan kita lihat mengenai tentang kepercayaan dirinya. Nah, siapa yang tahu mau diayunkan di sini? Ayo, siapa yang tahu mau diayunkan di sini? Saya, Bu. Ya, tahu semua ya? Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan memperlihatkan sebuah video di mana mau diayunkan ini meningkatkan sisi percaya dirinya. Ibu akan perlihatkan videonya, silakan ditonton dan diamati. Lihat ya. Jelas, Ci? And baru setahun ya, Mad ya? Sebenarnya dulu punya account musik gitu, tapi setelah aku lulus S2, aku tuh merasa pengen punya satu platform yang lebih connected aja sih sama followers aku, sama teman-teman di luar sana, di mana aku bisa lebih dekat dan sharing tentang hidup aku, pemikiran-pemikiran aku, dan mungkin passion aku juga ya, karena aku tuh suka banget literasi, jadi aku suka banget baca buku. Aku merasa bahwa gimana caranya nih kita membangun budaya membaca, membangun budaya rasa ingin tahu gitu. Jadi ya intinya account aku mungkin menjadi manifestasi dari harapan-harapan itu gitu. Wah. Untuk kali ini aku pengen banget sharing dan berbagi ke teman-teman di sini yang ternyata banyak banget di early 20s. Aku pengen sharing aja kayak
apa sih yang menurut aku hal-hal atau lessons yang penting banget gitu, mindset yang kita harus miliki. Jadi aku sempat polling di Instagram, mau nanya pada pengen aku ngebahas apa gitu kan. Terus topiknya keluar semua lah ini, banyak yang request. Insecurity, personal branding, quarter life crisis, self-love. Ini topik-topik yang benar-benar teman-teman tuh pada penasaran. Akhirnya dari beberapa tema ini ada yang kita rasa ini dominan dan menarik ya untuk diangkat dan untuk aku berikan komentar atau reaksi dari aku. Ini beberapa yang warnanya pink gitu. Kayaknya aku semuanya sih. Iya, Insecure, aku pun udah pasti. Quarter life crisis. Jadi salah satu tema yang pengen banget aku angkat, yang pertama adalah rasa percaya diri. Karena banyak banget yang suka nanya atau suka membahas topik ini kayak, Kak Maudy gimana sih caranya supaya pede gitu. Kak Maudy gimana sih caranya supaya kita tuh nggak insecure, kita punya self esteem yang bagus gitu. Dan aku mikir, ya gimana ya? Karena dulu aku tuh orangnya juga nggak pedean banget. Apalagi waktu kecil itu selalu aku tuh versi yang ditarik-tarik naik ke atas panggung gitu loh. Jadi dulu tuh mamaku atau adik aku atau keluargaku yang ayo Maudy naik panggung atau nyanyi atau ngomong gitu ya di depan banyak orang. Dan sekarang kalau dipikir-pikir, kok bisa sekarang aku malah jadi speaker, malah menggunakan platform aku di skala yang lebih besar lagi gitu. Nah ternyata setelah aku kulik-kulik, yang membuat kita percaya diri itu adalah action. Apa sih yang aku maksud sama action? Ini, ada kalau kalian teman-teman lihat di kanan dan kiri, ada yang namanya menurut aku the confidence loop. Jadi dimulai dari sebuah action yang kalian ambil, sebuah aksi, itu tuh membangun a sense of progress atau rasa bahwa kita itu sedang berkembang, rasa bahwa kita itu menjadi versi lebih baik dari diri kita sendiri atau kita memiliki semacam pencapaian. Terus ada completion, wah kita berhasil nih melakukan hal ini, kelar juga, we met the deadline, we achieved something. Dari situ itu tuh ada rasa puas dan juga jadi percaya kepada kemampuan diri kita. Wow, ternyata ada deadline ini, ada achievement ini yang berhasil kita taklukkan. Dan ini nggak harus pencapaian besar ya teman-teman, bisa sesimpel kayak hari Sabtu kita pengen jogging 30 menit dan kita melakukan hal itu dan itu membuat kita menghargai diri kita sendiri dan merasa bahwa wow, I can actually do this. Dari situ kita ada sedikit kepercayaan diri kita bertambah. Dari situ kita juga lebih lagi pengen melakukan atau mendapatkan banyak lagi rasa itu gitu dari menyelesaikan satu aksi atau satu aktivitas. Jadi yang aku pengen ajak teman-teman di sini tuh, kalau kita ngomongin percaya diri, itu nggak kayak kita bangun tidur tiba-tiba kita randomly percaya diri. Enggak satu hari gitu. Enggak dalam satu hari, bukan dari lahir juga karena aku orangnya nggak pedean banget. Tapi sebenarnya dari masa eksploratif itu, dari banyaknya proses di mana aku mencoba aja banyak hal. Aku banyak aja menyelesaikan banyak tugas, menyelesaikan banyak pekerjaan, mencoba banyak hal baru. Itu tuh membuat loop ini di mana semakin hari aku jadi semakin percaya atas kemampuan aku sendiri gitu dan lama-lama ya jadi lebih percaya diri. Gitu. So more action itu jadi meningkatkan terus. So, pokoknya yang penting do it. Iya, ya. More completed action kali ya, mungkin lebih tepatnya ya. Iya. Dan ya ini salah satu lesson yang, coba dari dulu tuh aku punya kesadaran ini gitu, karena kan jadinya this loop I can leverage dan aku bisa menggunakan loop ini semakin banyak. Iya. Bener sih, kadang kita soalnya mau melakukan hal tapi stuck doang di pikiran kita ya gak sih? Iya, karena udah stuck dulu, nggak pede gitu. Iya, pengen jogging gitu, aku tuh udah lama banget loh pengen jalan aja muterin komplek. Tapi gak kejadian, bangun pagi kayak enggak deh gitu. Padahal sekalinya aku jogging aja itu jadi enak banget gitu rasanya. Enak banget, dan kamu tuh jadi ngerasa kayak, tuh kan gue bisa ya ternyata kayak, ternyata gue bisa melawan rasa kemalasan itu terus
rasanya enak banget dan itu tuh loop yang oke banget lah menurut aku, powerful banget. Tapi actually jadi bagus banget karena waktu itu orang tua kamu atau yang mendorong kamu on stage itu jadi kamu merasakan aksi itu juga kan? Iya. Jadi kadang-kadang ya memang kita membutuhkan trigger itu ya. Makanya penting banget punya circle yang benar-benar membangun. Gimana sih cara kamu menghadapi ketakutan itu ya? Ketakutan kalau? Ketakutan sebelum kamu mau beraksi gitu. Kayak that moment you wanna jog, tapi misalnya kamu takut nggak pede misalnya keluar gitu. Okay. Atau kalau mau on stage, kamu takut deh kayak go on stage gitu. Gimana cara menghadapi ketakutan-ketakutan yang biasanya orang-orang umur 20-an tuh melalui itu. Iya. Salah satunya tuh sebenarnya melihat setiap kesempatan atau setiap action itu sebagai an opportunity to really learn sih menurut aku gitu. Aku melihat bahwa misalnya aku naik panggung ini gitu ya, kalau aku overthinking sendiri bahwa aduh banyak banget yang nonton, nanti kalau salah gimana, itu pasti jadi ketakutan. Tapi kalau aku melihat, oh ini kesempatan buat aku untuk belajar, untuk punya pengalaman, untuk akhirnya dari situ bisa tumbuh lagi. All of a sudden rasa takut itu tuh jadi menghilang begitu aja, dan aku lebih terbuka aja sih untuk kalaupun nanti aku membuat kesalahan, ya aku bisa belajar dari situ gitu. Wah, hebat. Oke, semua sudah nonton videonya ya? Sudah. Oke, selanjutnya karena semuanya sudah menonton videonya, Ibu mau bertanya nih. Dari video tadi itu kira-kira apa yang membuat seorang Maudy Ayunda ini terlihat percaya saat berbicara di depan umum? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Iya, Nani, silakan. Jadi yang saya lihat itu Maudy Ayunda memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik karena dia mempersiapkan dirinya dan paham isi yang disampaikan. Betul sekali ya, karena dia mempersiapkan diri dan tentunya paham akan apa yang ingin sampaikannya. Selanjutnya nih pertanyaan Ibu, bagaimana sih sikap Maudy Ayunda ini saat menghadapi pertanyaan yang sulit? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Irmani. Sikap tenang saat menghadapi tekanan adalah bagian dari kepercayaan diri oleh Maudy Ayunda. Jadi Maudy Ayunda ini saat melakukan wawancara depan umum, dia ini tetap tenang dan oke. Selanjutnya pertanyaan Ibu, apakah Maudy Ayunda ini selalu merasa percaya diri atau tidak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, silakan Aresti. Dia juga pernah cerita soal rasa ragu-ragu atau insecure. Tapi ia belajar untuk tetap maju dan tampil meskipun takut. Oke, Maudy Ayunda ini tidak selalu percaya diri ya, tetapi dia selalu belajar dan merasa bangga akan dirinya dan tidak takut untuk mengambil keputusannya. Oke, selanjutnya pertanyaan Ibu, menurut kalian nih, bagaimana Maudy Ayunda ini membangun rasa percaya diri dalam dirinya? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, silakan Mas Selvi. Membangun rasa percaya dirinya dengan belajar dan mempersiapkan diri. Aktif di berbagai kegiatan sejak muda, selalu mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman. Oke, jadi Maudy ini mengambil risiko itu keluar dari zona nyaman. Nah, selanjutnya pertanyaan Ibu, apa yang bisa kalian tiru dari sikap Maudy Ayunda dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ayo, anaknya bisa silakan. Apa Kak? Berani berbicara di depan umum. Terus mempersiapkan diri sebelum melakukan presentasi. Yang terakhir, tidak malu menyampaikan pendapat. Oke, jadi dia selalu mempersiapkan diri dan tidak malu dalam membicarakan opini-opininya ya. Oke, dari materi kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini? Bu. Iya, Nisi silakan. Menurut saya, dari kisah Maudy Ayunda itu kita dapat contoh bahwa kepercayaan diri bisa kita bangun lewat latihan, persiapan, atau pengalaman. Oke, luar biasa. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Atas ketenangan anak-anak sekalian, Ibu ucapkan terima kasih ya.
Namun sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Ayo, siapa yang berani? Ayo, Ayah Irmani, silakan Irmani pimpin kita. Teman-teman dan ibu, mari kita berdoa. Setelah itu